dari sudut pandang UPH, kita dan saya sudah nyatakan bahkan waktu kunjungan anggota DPR ke UPH, saya sudah menyatakan bahwa UPH menyambut baik ya kebijakan ya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini. Mengapa? Karena sesungguhnya UPH itu percaya untuk ya freedom to learn. Ya, jadi apalagi pada tingkat universitas. Ya, kita mendorong para mahasiswa untuk ya belajar sendiri, mencari ilmu. Ya, sebanyak-banyak apalagi sekarang dengan dunia digital, ya kita nggak perlu lagi dibatasi oleh ruang kelas atau buku, ya bahkan bisa mencapai ke seluruh dunia. Ini adalah data tentang bagaimana MBKM di UPH tahun 2021. Total dari jumlah prodi di UPH yang telah terlibat itu ada 21 program studi dan jumlah mahasiswa yang terlibat pada MBKM pada tahun 2021 adalah 484. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Kemudian yang kedua, mendapatkan rekomendasi kebijakan dari mahasiswa, tingkat program studi, dan tingkat fakultas. Nah, ini adalah luaran yang diharapkan. Sementara tahapan dan rencana kegiatan yang semua dikerjakan pada bulan Desember 2021 adalah sebagai berikut. Pertama kali saya tahunya dari koran sebetulnya. Kemungkinan kalau saya berusaha ingat-ingat tuh dari media massa ya. Untuk MBKM sendiri, pertama kali saya dengar pada waktu Permendikbud 3 tahun 2020. Saya mulai mencari tahu lebih lanjut mengenai MBKM semenjak adanya pengumuman mengenai kompetisi Kampus Merdeka. Secara resmi mulai meresponi dengan adanya hibah PKKM dan juga matching fund waktu itu. Salah satu yang mungkin diambil oleh mahasiswa di dalam proyek MBKM adalah keterlibatan di dalam penelitian ya, baik dalam penelitian di luar prodi tapi di dalam perguruan tinggi yang sama maupun dengan institusi penelitian atau bahkan industri yang di luar perguruan tinggi. Karena saya sebagai sekretaris ya Pak, saya memberikan informasi yang up to date nih. MBKM ini kan juga selaras dengan tujuan universitas kan Pak untuk meningkatkan layanan kualitas pendidikan secara umum ya gitu. Mitra itu mendapatkan semacam tenaga tambahan yang kerjanya tentunya dimonitor oleh Dikti dan dalam hal ini juga mahasiswa mendapatkan sesuatu. Mereka dilatih memiliki kepekaan terhadap masalah yang ada di lingkungan masyarakat. Terus tidak hanya sampai situ, mereka juga mengupayakan apa yang mereka pelajari ilmu dari universitas itu dapat diterapkan secara real untuk menyelesaikan masalah di masyarakat tersebut, seperti itu Pak. Kita kan diajak untuk kolaborasi dengan kampus yang lain. Ya, jadi kolaborasi kampus yang lain ini ya belum tentu sinkron ya. Apa benar ya pertanyaannya kalau mahasiswa itu melakukan aktivitas di luar lantas bisa ya mencapai seluruh CPL itu perlu pertanyaan yang cukup kritis ya. Saya menduga tidak otomatis ya dan perlu effort besar ya untuk mengelola itu. Jangan sampai bahwa ternyata karena dia ikut dengan MBKM kemudian mendapatkan peluang di luar dari program studinya tapi ternyata itu mengurangi core kompetensi ataupun inti kompetensi dari program studi yang sedang dia jalani. Tentunya hal ini tidak diinginkan. Dua hal yang perlu kita perbaiki. Pertama, manajemen pembelajarannya sendiri. Kedua adalah pengukuran hasil belajarnya sih Pak. Enggak, kalau beban SKS-nya dikecilkan ya, bisa jadi memang lebih efektif ya dan pengelolaannya juga tidak dengan resources atau energi yang sisa-sisa ya. Lalu yang terakhir mungkin terkait dengan benefit yang didapatkan. Semakin banyak benefit yang didapatkan walaupun mereka bekerja dalam kondisi magang ataupun mereka belajar dalam kondisi studi independen misalkan, mereka bisa mendapatkan sesuatu yang lebih yaitu dengan benefit. Mungkin kita memberikan mereka semacam honor.